Allahumma sholli ala Nabil Hasimi Muhammadi wala alihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Nabil Hasimi Muhammadi wala alihi wa sallimu taslima. Surah urang munajat ke Allah Subhanahu wa taala, pamugi Allah Subhanahu wa taala maparinan umur dunyana, maparinan kesehatanana, dikucurkeun kemuliaan barokah karamahna kanggo kaperluan urang sadaya fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduana kanggo Umi Siti Fatimah, cucu cicit keluarga besar Sinarasa, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah umur dunianya, diberikan kesehatannya, diberikan karomah barokah kemuliaan guru agung Syekhuna Syefi Haji Al-Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Fumasul Qadasullah Syirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kanggo keluarga besar Syaibul Hajat Bapak David Hanafiah sekeluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dihontal ku karamah ali silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ahmad Suryalaya Sinarasa, ngajadikeun umur dunyana nu berkah, ngajadikeun kasehatanana nu panjang, tina kenikmatan dunya sinaran akhirat, diturunkeun kemuliaan karamah barokahna Syekhuna wal Musyidina fi Syefi Haji Al-Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Masul Qada Syirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ahmad Suryalaya Sinarasa yang hadir walaupun yang tidak hadir, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahkan umur dunianya, diberkahkan kesehatannya, dikucurkan kemuliaan karamah barokah guru kita pangresa baos Qadasullah Syirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan amaliyah manakib di bulan Sya'ban. Alhamdulillah rutin 1 bulan sekali di setiap rumah ikhwan. Sekarang kebagian di rumahnya Bapak David Hanafiah sekeluarga, mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ahmad Suryalaya untuk senantiasa menghusulkan keinginannya kita kepada guru mursyid hanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Miftahul Sudur yang dikarangkan oleh pengarsa mursyid pengarsa Abah Anom, alhamdulillah ini menjadi tuntunan kita setiap di dalam amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan intisarinya, penyempurna segala ibadah itu adalah illa bijikri, yang mendapatkan talqin zikir. Talqin zikirnya hanya 2. Yang pertama zikir jahar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ketukan di dalam hati kita senantiasa bersama dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam berthariqah disebutkan
Barang siapa yang sudah mendapatkan talqin zikir di dalam dirinya, mengambil kepada seorang mursyid, sesungguhnya orang itu sudah mempunyai keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan. Subhanallah. Maka kalimah-kalimah yang dibutuhkan oleh semua manusia di muka bumi ini tergantung ada di dalam talqinnya. Maka ketika kita menyebutkan kalimatul ikhlas, kita sudah ada di dalam hati kita kalimatul ikhlas. Ketika kita ingin menjadikan kalimah apapun di dalam diri kita, semua kita sudah ada di dalam talqin zikir, semua ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kita ada di dalam hati kita, ikhlas semua ada di dalam hati kita. Maka orang thariqah ketika menyebutkan ikhlas bukan hanya menyebutkan lisannya, tapi secara biologis yang sudah dijelaskan di dalam kitab Miftahul Sudur, apa? Menjadikan akhlak. Ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kita yang senantiasa menunjukkan keridhoan di dalam dirinya. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, ridhonya bukan hanya dibicarakan saja, kita mah sudah ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tapi orang thariqah, ridhonya adalah akhlak, ridhonya adalah perbuatan, ridhonya adalah menjalankan. Jadi ridhonya bukan hanya diomongin saja, bukan hanya dibicarakan, tapi sudah menjadi kehidupan di dalam akhlaknya. Maka di dalam kitab, kalau tidak salah saya membaca di dalam kitab namanya itu Hikam, tentang orang yang senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam berthariqah sudah menjadikan ridhonya itu bukan hanya berbicara dan bukan hanya di dalam sir, tapi sudah ada di dalam perbuatan akhlaknya. Maka di dalam kitab Hikam menyatakan ketika orang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan, maka orang itu akan senantiasa membuktikan keikhlasannya bukan hanya berbicara, tapi menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tahu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beragama, di dalam kehidupan ini? Nah, di sini. Maka kita memerlukan guru mursyid, guru pembimbing, guru yang senantiasa mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru mursyid memberikan amaliyah zikir, amaliyah salat sunnah dan wajibnya, dan pekerjaan-pekerjaan ibadah yang lainnya. Nah, di sini pembuktian di dalam kitab Hikam menyatakan, barang siapa yang sudah mendapatkan keikhlasan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan senantiasa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh guru mursyidnya. Disitulah orang senantiasa menjadikan di dalam dirinya ikhlas dan ridho lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibilang ridho itu bukan hanya menyebutkan saja dan bukan hanya menerima, tapi melaksanakannya. Contoh, kita sholat maghrib, sebelum maghrib diajarkan oleh guru mursyid kita, gitu kan, tahiyatul masjid, syukur khudu, syukur nikmat, gitu. Baru sunat sebelum maghrib, sholat wajib, sholat sunat lagi, zikir, semua. Nah, kalau kita mengerjakan itu, kita tidak usah mengucapkan kita sudah ikhlas kepada Allah, tapi sesungguhnya kita sudah membuktikan keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita misalkan malas, diambil yang enak-enak aja ibadahnya, nah di situ berarti kita belum mempunyai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum ikhlas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya kata pengarsa kalau kita ikhlas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikhlas menjalankan apa yang sudah menjadi koridor sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang sudah membuktikan keikhlasannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa muhitun alal makhluki bil ajar, maka aku ridho semua dunia dan makhluk yang engkau manfaatkan untuk kembali kepadaku. Subhanallah. Maka apapun yang kita nikmatkan urusan dunia, berteman, bersahabat, hablum minanas, kalau kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ikhlas secara lisan,
tapi ikhlas secara akhlak. Apa ikhlas secara akhlak? Senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung Allah memerintahkan kepada manusianya, tapi kita tahu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibimbing oleh guru mursyid kita. Subhanallah, perintah guru mursyid itu adalah suatu keikhlasan ketika kita menjalankan apa yang sudah semestinya kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka pengolahan di dalam diri, kata pengarsa Aba Aus pada Selasirah, barang siapa yang senantiasa mengolah zikirnya dengan kalimat la ilaha illallah, dengan tidak melepaskan ingat kepada Allah di dalam hatinya, sesungguhnya perubahan bukan hanya berbicara saja, perubahan bukan hanya kehidupan saja, perubahan yang akan terjadi akan seluruhnya Allah berikan kepada kita semua. Maka awal muasal itu adalah pendirian di dalam diri kita. Apa yang kita ingin lakukan sesungguhnya itu adalah bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih malas amaliyahnya, berarti kita belum ikhlas, belum ridho menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita saja tidak ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah meridhokan keinginan kita. Maka di sini ambil amaliyah yang sudah dibimbing oleh mursyid. Itu untuk mengambil apa? Itu untuk mengambil ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, Allah itu tergantung perasaan hambanya, bukan perasaan hanya hayalan, tapi perasaan itu adalah perbuatan di dalam akhlak. Di sini mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang sudah menjadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita, senantiasa dalam hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan bukan hanya diucapkan saja, tapi secara akhlak kita jalankan. Ketika kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebab apapun kita, urusan dunia ataupun urusan yang lain, maka sesungguhnya kita harus menyerap keridhaan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana keinginan kita ingin diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap senantiasa memberi kepada yang membutuhkan. Itu suatu bukti di dalam akhlak. Lihat guru kita pengarsa Abah Awas, sangat indah melihatnya. Beliau kepada siapa saja, kepada yang membutuhkan senantiasa memberi. Maka pengarsa Abah tidak pernah meminta kepada Allah. Apa janji Allah? Bahwa barang siapa yang senantiasa memberi kepada makhlukku, sesungguhnya aku akan menjamin apa yang kamu inginkan. Walaupun tidak diinginkan, akan kami berikan. Satu hikayat yang sering diceritakan oleh Ustaz Budi kepada saya. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking takutnya hartanya ditanya ketika dia meninggal di akhirat nanti, apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Rasulullah, apa orang kaya itu akan ditanya lebih banyak daripada orang miskin? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hai sahabat, sesungguhnya barang siapa di dunia yang banyak hartanya, maka akan senantiasa paling banyak ditanya oleh malaikat di akhirat nanti. Maka dia apa? Dia bertekad dengan akhlaknya, hartanya dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan. Apa yang terjadi di dalam hatinya ketika membagikan hartanya? Dia bukan takut kehabisan hartanya, bukan takut yang lain, tapi dia takut yang saya bagi itu, takut ada yang kekurangan, takut ada yang tidak kebagian. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, bukan habis, malah ditambah. Beliau memberikan hartanya ke 100 orang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki 200 orang. Dia membagikan rezekinya kepada orang lain 300 orang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 500 orang. Maka senantiasa memberi kelebihan dan kelebihan yang dia terima. Subhanallah. Maka sesungguhnya barang siapa yang kita niatkan ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala niat kita, urusan dunia dan urusan akhirat, maka buktikan dengan akhlak kita. Ketika kita ingin dikabul, seringlah kita mengabul orang lain, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengabul kita. Ketika kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah kita membantu kepada sesama kita secara hablum minanas, walaupun tidak memandang agama, walaupun tidak memandang siapapun, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak ada
dibagikan kelompok-kelompok. Semua harus kita jalankan secara hukum di dalam Islam. Hablum minannas kita senantiasa berjalan. Itu adalah bahwa menunjukkan zikir kita kalimah la ilaha illallah bukan hanya dari bawah ke atas naik saja, kata pengarang sahabat, bukan hanya kanan dan kiri. Akhlak kita juga harus senantiasa menengok ketika kita di luar sholat untuk menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah bisa dijaharkan dengan suara ketika kita beribadah, tapi ketika kita di luar sholat, kalimah la ilaha illallah ini bisa dizikirkan dengan akhlak kita, baik kepada orang lain, menghormati kepada orang lain, memberi kepada orang lain, senantiasa membantu kepada orang lain. Itu sama saja, kata pengarang sahabat, di luar sholat kita dawamkan zikir kalimah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa haradi syafi'ah zaman Syekh Muhammad Abdul Qadir satu masuk pada salat sirah wa usulihi wa qurihim wa ali syirsyatihim kullu sayhum al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita bisa melaksanakan zikir jahar kalimah la ilaha illallah di dalam salat. Ketika kita di luar salat zikir kalimah la ilaha illallah dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan adab kita, maka sesungguhnya orang yang senantiasa menjalankan zikir di luar salat ataupun di dalam salat, sesungguhnya orang itu sedang membersihkan hatinya di dalam suatu tempat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang hak, mengikuti orang-orang yang sahih, mengikuti orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya untuk ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Sulawesi Narasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah